Selamat malam, ini dari Ego Kenegaraan. Saya ingin menyampaikan, ini nampaknya belum disadari semua ya. Saya ingin bicarakan ini masalah hari ini. Kenapa Amerika membuat kebijakan menaikkan tarif untuk barang-barang import Amerika? Ini negara-negara yang di luar ini nggak sadar ini bahwa menaikkan tarif impor barang Amerika itu artinya Amerika ini mau menjatuhkan nilai dolarnya yang sudah ada di luar negeri sekarang, yang sudah dimiliki negara-negara lain, yang sudah dikumpul-kumpulkan itu gitu. Kasarnya, jadi kalau dia menaikkan tarif import, otomatis kan harga naik di Amerika. Harga naik di Amerika, Amerika untuk rakyatnya nggak ada istilah inflasi. Kabarnya keluar, dikabarkan inflasi. Kalau sama Amerika mana ada inflasi, orang dia kalau rakyatnya butuh dolar tinggal cetak aja dia kok. Tidak ada inflasi, yang jadi inflasi itu di luar Amerika. Uang-uang yang sekarang beredar di luar itu nilainya jadi rendah. Kalau nilainya di luar itu jadi rendah, ya otomatis nilai uang-uang negara-negara pengimpor itu jadi turun. Itu kenapa kok nggak disadari oleh negara-negara yang di luar termasuk kita Indonesia ini. Jadi bagaimana caranya mengatasi supaya Amerika ini sekarang sudah, kita ini sadar tidak sadar, kalau kita itu sudah berdagang pakai duitnya dolar Amerika, kita itu menjadi negara bagian Amerika. Nah, hanya jadi kita ini presiden apa yang pemerintah-pemerintahan di luar ini sebenarnya hanya boneka-boneka Amerika aja. Amerika sekarang sengaja dibuat inflasi, inflasi disengajakan. Mana ada sama orang Amerika itu namanya inflasi. Orang dia kalau apa diam-diam dikirimi uang dari, dicetakkan uang sama Amerika, nggak ada inflasi. Inflasinya di luar yang mengimpor-ngipor barang ke Amerika. Itu sekarang itu politiknya sudah seperti itu. Kalau Amerika makin inflasi, yang nahankan inflasi itu negara-negara yang pengekspor dan pengekspor barangnya ke Amerika. Udah tahu kan sekarang macam mana Amerika itu berbuat. Masa kayak gini-gini mau berdebat kayak manapun ceritanya, kalau kita masih berdagang pakai duitnya dolar Amerika, Amerika nanti makin makin yang negara-negara di luar nggak bisa terkendali, gampang aja Amerika mengendalikannya dengan uang itu. Dinaikkan inflasinya Amerika, berarti uang kalian yang kalian punya sekarang nilainya jatuh, daya belinya itu rendah. Nah, artinya kalau daya belinya rendah berarti kurs kepada uang negara-negara pengekspor ke Amerika itu jatuh namanya. Matematika SD kayak gini aja pun nggak ngerti semua masih. Jadi kalau untuk mengatasi kita supaya kita ini tidak tergantung dengan Amerika, ya itu tadi, kembali kita ini ke negara berdaulat. Jadi Amerika itu sudah berdikari dia. Berdikarinya dari cetak uang. Siapa yang tahu negara itu mencetak uang jumlahnya berapa, kan nggak pernah diumumkan. Berapa disuplaikan kepada rakyatnya kan nggak ada yang tahu. Emang orang Amerika bodoh kan gitu. Caranya ya jangan mengekspor ke Amerika. Jangan butuh dolar lagi, kalau tidak mau kita terombang-ambing. Artinya apa? Negara-negara di luar ini harus sadar bahwa jangan pakai dolar. Kalau kalian pakai dolar ya tetap caranya gampang. Mau menjatuhkan uang-uang dolar yang sudah beredar di luar itu, naikkan inflasi Amerika. Habis gitu rakyatnya disuplai uang dari cetak uang, selesai masalah. Nggak ada inflasi sama Amerika. Mau setinggi langit pun bisa ditangani, orang dia tinggal cetak uang. Jadi orang yang paling kaya di dunia itu tetap Amerika kalau kalian masih pakai uang Amerika. Makanya kalian gak usah nukar barang kepada Amerika. Amerika yang belinya cuma nyetak uang. Itu aja. Udahlah, saya ingin sampaikan ini kenapa.
supaya kita jangan tergila-gila mau ngekspor barang ke Amerika, ngimpor barang Amerika, atau ngekspor lah, terutama mengekspor barang ke Amerika. Itu sama dengan kalian mengikatkan diri kalian supaya bisa dimain-mainkan di sana. Makanya mandiri itu diulah sendiri. Jadi negara-negara di luar-luar ini nggak ada yang sadar. Siapa yang merasa paling hebat sekarang, gampang aja tinggal menjatuhkannya Amerika itu. Ya itu tadi, dinaikkan inflasi Amerika, udah kocar-kacir uang. Karena nilai uang yang dolar yang ada di luar-luar yang sudah dimiliki negara lain itu otomatis jatuh. Jadi Amerika tidak ada inflasi. Yang nahankan inflasi itu ya negara-negara pengekspor yang ke Amerika. Aduh. Ya tolong ya, supaya fokusnya ini sekarang kemandirian itu yang perlu. Dan satu lagi, kalau gak usah ribut kepingin kali punya dolar untuk belanja-belanja keluar ya, cari minyak-minyak yang gak pakai dolar. Kalau bisa barter dengan barang kita, udah. Negara-negara BRICS didekati yang punya minyak ke Rusia, udah. Makanya semua dilawan sama Amerika yang cari minyak ke Rusia. Memang itu tujuannya, supaya Amerika bisa menguasai dari dolarnya tadi. Makanya pakai, udah itu kita sudah gabung BRICS ya sudah. Kalau mau hidup, nggak usah mikirin nilai rupiah ke dolar lagi, udah. Pemerintah harus tahu itu, Menteri Keuangan harus sadar itu. Saya ingin nyampaikan ini supaya apa? Semua tahu bahwa Amerika itu tidak ada inflasi. Mau inflasi dinaikkan 200% pun nggak ada. Oke, itu kabarnya yang diberikan keluar negara luar. Oh, Amerika naik inflasi 200%. Itu 200% itu yang nahankan uang-uang yang sudah beredar di luar Amerika. Rakyatnya disuplai 200% juga sama. Berarti sama dia kan gak ada inflasi. Kasih uang free, naik 200%, udah selesai masalah di dalam negeri. Orang Amerika udah paling kaya-kaya, orang tinggal nyetak duitnya. Kalian yang punya dolar-dolar di luar, mampus kalian. Harganya tinggal berapa persen itu? 25% dari nilai jaya belinya dari sekarang. Mati kita. Yang kayak gitu itu harus sadar, itu aja. Makanya sekarang ini udah gak usah sibuk mengekspor ke Amerika, gak usah. Sibuklah untuk barter-barter supaya kita tetap bisa hidup, punya stok barang yang kita butuhkan, dan kalau bisa semua buat sendiri. Harus buat sendiri bangsa Indonesia ini kalau mau hidup. Ya kan? Ya sama. Orang kepingin punya anak yang buat anak. Kalau nggak membuat ya nggak punya anak. Kita kepingin hidup ya membuat sendiri kebutuhan hidup kita. Itu intinya. Negara non-blok. Tolong ya Pak Presiden, Menteri Keuangan, tolong sadar ini. Kepala BI, sadar, melihatnya itu begitu melihatnya ya. Itu aja, terima kasih saya dari ego kenegaraan. Tunjukkan ego kita, tunjukkan bahwa kita bisa hidup mandiri, itu aja. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.